Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Feniwati, mahasiswa Institusi Foraja Ali Haji, jurusan Ilmu Administrasi Publik, NIM 25171041. Di sini saya akan coba menjelaskan jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Administrasi Publik. Soal pertama tentang keluhan masyarakat mengenai lambatnya pelayanan di pemerintahan dibandingkan pelayanan di bank swasta. Menurut pendapat saya, kalau kita lihat pelayanan publik seperti urus KTP atau sertifikat tanah yang memang sering terasa lebih lambat dibandingkan dengan bank swasta. Sebenarnya ini bukan semata-mata karena pegawainya yang lambat atau bertele-tele, tapi juga karena sistem berbeda. Di pemerintahan, setiap proses juga harus sangat hati-hati, mengikuti aturan hukum dan melalui banyak tahapan, supaya tidak menjadi kesalahan yang bisa berdampak jangka panjang nantinya. Berbeda dengan bank swasta yang fokus pada kecepatan dan kepuasan pelanggan. Jadi mereka lebih fleksibel dan terus berinovasi. Nah, kalau pemerintah ingin memperbaiki pelayanan, mereka bisa meniru cara kerja bank seperti digitalisasi layanan, pelayanan satu pintu, sistem antrean yang jelas. Tetapi harus hati-hati, strategi ini juga memiliki risiko karena tidak semua masyarakat siap dengan sistem digitalisasi, khususnya masyarakat pesisir. Masih banyak yang terbata-bata dan dengan teknologi zaman sekarang. Terus belum lagi dengan keterbatasan akses internet, pemahaman teknologi yang sangat minim. Jadi kalau tidak diimbangi dengan pelayanan langsung dan pendampingan, justru bisa membuat kesenjangan semakin besar. Baik, selanjutnya soal nomor 2 mengenai Old Public Administration dengan New Public Service. Di sisi lain, cara pandang pemerintah terhadap masyarakat juga penting. Dulu di era Old Public Administration, masyarakat hanya dianggap sebagai penerima layanan. Tapi sekarang di era New Public Service harus berubah. Masyarakat adalah bagian dari pemerintah itu sendiri. Contohnya di Kepulauan Riau ada program bantuan untuk nelayan yang langsung menyentuh kebutuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani, bukan sekedar mengatur dan dari atas dan hanya memberi arahan dan petunjuk. Selanjutnya soal nomor 3 tentang teori patologi birokrasi, tentang penyakit birokrasi terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kalau kita lihat kasus seperti Pak Hasan, sebenarnya ada masalah klasik di birokrasi, yaitu prosedur yang terlalu rumit dan sistem yang kaku atau kita kenal dengan istilah red tape, pita merah. Bayangkan, hanya karena satu stempel beliau harus bolak-balik menempuh perjalanan yang jauh, ditambah lagi ketika pejabat tidak ada yang berani mengambil keputusan. Ini menunjukkan bahwa sistem masih terlalu tergantung pada satu orang dan belum fleksibel. Solusinya, pemerintah harus mulai berinovasi, misalnya dengan layanan online atau jemput bola ke pulau-pulau, supaya masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh, mengeluarkan ongkos, biaya, waktu yang hanya terbuang sia-sia. Selain itu, kewenangan juga harus bisa dilimpahkan dan proses tanda tangan bisa menggunakan sistem digital. Dengan begitu, pelayanan bisa tetap berjalan walaupun pejabat utama tidak ada. Tidak harus nunggu berhari-hari, berminggu-minggu hanya menunggu seorang pimpinan untuk mengejar sebuah tanda tangan. Kemudian soal nomor 4, jika saya menjadi camat, dalam mengatasi masalah seperti sampah laut di wilayah pesisir, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah merencanakan dan mengatur, swasta bisa membantu dari sisi dana dan teknologi, dan masyarakat ikut terlibat langsung dalam aksi di lapangan, mulai dari gotong royong, bank sampah, sampai edukasi lingkungan.
terakhir, soal kepemimpinan yang paling penting adalah pemimpin yang bisa mengajak, bukan hanya menyuruh. Gaya pemimpin yang partisipatif dan inspiratif akan membuat masyarakat merasa dilibatkan. Jadi mereka bergerak bukan karena terpaksa, tapi karena sadar. Kalau sudah begitu, perubahan akan lebih kuat dan bertahan lama. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.